setelah berjalan hampir 1 bulan, nanti malam nih, puncak acara Miss World 2013 akan diselenggarakan di Nusa Dua Convention Center Bali. Nah, yang menggembirakan, wakil Indonesia Fania Larissa disebut-sebut punya cukup peluang untuk meraih mahkota. Semoga saja keberuntungan ada di pihak kita ya pemirsa. Nah pemirsa, ini dia liputannya. Jelang malam final Miss World 2013 yang akan digelar nanti malam di Nusa Dua Convention Center Bali, para kontestan sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi wanita paling cantik di dunia. Peluang Fania Larissa untuk menjadi juara Miss World 2013 cukup besar. Hal ini mengingat kekuatan Fania yang telah memenangkan satu kontes yang merupakan fast track atau jalur cepat, yakni adu bakat. Sementara itu pada malam final Miss World 2013 yang akan kental dengan nuansa keindonesiaan akan diumumkan 5 jawara dari 6 kontes fast track yang menjadi penilaian penting bagi kontestan Miss World 2013. Saya cukup puas ya karena kita semuanya yang mengenai Indonesia kita sudah suguhkan ke luar. Jadi semua budaya kita, tradisi kita, semua fashion dari kain dan tekstil kita dan tari-tarian sampai alat musik semuanya kita bring out to the world. Pada kontes busana pantai atau beach fashion dimenangkan oleh Miss Brazil, Saint-Clair France. Kontes kecantikan yang bertujuan atau Beauty with a Purpose dimenangkan oleh Miss Nepal, Ishani Shrestha. Kontes olahraga dan kebugaran Miss Netherlands, Jacqueline Stenberg. Dan kontes bakat dimenangkan Miss Indonesia, Fania Larissa. Now I'm so excited and happy that I won. Pemirsa, sambil menunggu pemulihan mental putra bungsunya Aki J, Ahmad Dhani fokus ke masalah asuransi. Merasa sudah dikecewakan pihak asuransi yang menolak membayar klaim biaya pengobatan Aki J, Dhani siap melayangkan surat somasi. Ahmad Dhani tak lagi terburu-buru untuk menghadapkan putra ketiganya Aki J ke penyidik terkait kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi. Dhani mendengarkan saran dari banyak pihak terutama dari Kak Seto yang menilai bukan hal yang bijak untuk segera menghadapkan Aki J ke polisi di saat kondisi fisik dan psikisnya belum pulih benar. Secara medis, kondisi Aki J baru pulih setelah 6 bulan. Karena itulah Dhani berharap agar polisi juga berpikiran sama dengannya, yaitu hanya akan memeriksa Aki J yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 6 bulan mendatang. Pokoknya besok nggak usah kesini deh ya, saya sarankan besok nggak usah kesini karena saya yakin pemeriksaannya akan sekitar 6 bulan lagi, jadi nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Untuk sementara, Ahmad Dhani bisa sedikit merasa tenang. Karena itulah Dhani ingin mengalihkan fokus perhatiannya kepada soal asuransi Aki J yang klaimnya ditolak oleh pihak asuransi. Pihak asuransi punya aturan tersendiri yang mengharuskan kasus-kasus kecelakaan seperti yang dialami Aki J yang selain masih di bawah umur juga tak punya surat izin mengemudi, tidak termasuk yang di-cover oleh asuransi. Dhani rupanya tak bisa menerima alasan dari pihak asuransi sehingga Dhani berencana untuk mensomasi pihak asuransi. Pihak pengacara saya sedang membuat rumusan surat somasinya gitu, kepada pihak asuransi. Dhani tentu berharap agar pihak asuransi membayarkan klaim dari Dhani karena pasti akan sangat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh Dhani. Maklum, selain harus membayar biaya pengobatan Aki J, Dhani juga harus menanggung biaya perawatan seluruh korban kecelakaan. Udah beres semua. Kalau saya tidak bertanggung jawab, mereka bisa menuntut saya di peradilan perdata ya. Tanggung jawab Dhani bukan berhenti saat para korban sembuh. Namun yang lebih berat adalah menanggung biaya sekolah dari seluruh anak-anak dari para korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Jagorawi itu. Al-Ghazali, anak sulung Ahmad Dhani, tak ingin berpangku tangan melihat ayahnya harus bekerja keras untuk menghidupi belasan orang. Untuk sedikit mengurangi beban ayahnya, Al siap menjadi kakak asuh dari anak-anak korban tewas yang jadi anak asuh Dhani. Ya mau gimana lagi harus siap.
Keindahan budaya Indonesia, kecantikan bakat 130 kontestan, berpadu dengan budaya Nusantara, siap bersaing dan berkompetisi, memberikan yang terbaik untuk kebanggaan dan sebuah kehormatan. Menjadi Miss World 2013 di Malang yang penuh dengan kemegahan. Saksikan Final Show Miss World 2013 Sabtu 28 September jam 6:30 malam, live eksklusif di RCTI. Nah pemirsa, semoga Anda puas ya dan bisa mengambil hikmah dari berbagai kisah selebriti yang kami sajikan tadi. Saksikan terus Gospot setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat kami hadir pukul 6. Sedangkan Sabtu dan Minggu kami hadir lebih awal, yakni pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja hanya di RCTI, kebanggaan bersama milik bangsa. Saya Anita Rahayu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.